Halo sahabat Tempo, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Rona Hanifah, dalam program Teras Negeri yang bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita kali ini sangat spesial, sosok yang namanya begitu melekat di hati, masyarakat Tanah Pakpak. Mari kita sambut dengan hangat Bupati Dairi Bapak Fikner Sinaga. Pak Fikner, apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di studio kami Pak. Terima kasih juga. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan utama, mari kita simak sekilas ya Pak ya, latar belakang dan kiprah Bapak Fikner Sinaga ya Pak. Bapak Fikner Sinaga lahir di Sidikalang, Betul. Kabupaten Dairi pada 8 Desember 1957. Betul. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Sidikalang sebelum melanjutkan studi ke Universitas Sumatera Utara pada jurusan Teknik Elektro. Latar belakang teknik tersebut membawanya berkarir di perusahaan listrik negara atau PLN. Beliau menjalani berbagai penugasan hingga dipercaya menduduki jabatan Direktur Operasi Indonesia Timur PLN. Selama bertugas, beliau menerima sejumlah penghargaan, termasuk pengakuan MURI atas inovasinya dalam pengembangan lampu hemat energi. Pengalaman tersebut membentuk pendekatannya yang menekankan sistem kerja terukur, koordinasi, dan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Di luar dunia profesional, Pak Fikner juga aktif dalam kegiatan sosial dan kewirausahaan. Pada tahun 1998, beliau mendirikan hotel beristirahat di Sitinjau. Usaha tersebut tidak hanya dijalankan sebagai kegiatan bisnis, tetapi juga dimanfaatkan untuk membantu anak-anak yatim piatu, serta menjadi tempat praktik bagi siswa SMK perhotelan di Dairi. Setelah menyelesaikan masa tugasnya di PLN, beliau dipercaya memimpin Kabupaten Dairi sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala. Pengalaman profesional dan sosial yang dimilikinya menjadi bekal dalam menjalankan pemerintahan daerah. Melalui visi mewujudkan masyarakat Dairi yang sejahtera dan berdaya saing dengan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, visi ini menempatkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengakuan potensi ekonomi lokal, serta keberlanjutan lingkungan sebagai satu kesatuan arah pembangunan. Jadi, mari kita ulik lebih dalam bagaimana langkah Bapak Fikner Sinaga dalam mewujudkan visi besar ini. Izin saya mulai ya Pak, perbincangan kita. Bu. Pak, kalau kita lihat kondisi awal pemerintahan di Kabupaten Dairi ini kan kita tahu bahwa ruang fiskalnya ini memang cukup terbatas ya Pak ya. Sementara di sisi lain, infrastruktur dasar masih cukup besar. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini nih Pak, keterbatasan ini, bagaimana sih Pak pemerintah daerah Dairi ini menyiasatinya supaya pembangunan infrastrukturnya itu lebih optimal Pak? Kita tentu berupaya membuka pintu lain ketika satu pintu tertutup. APBD sangat terbatas. Ya. Kita, pemerintah Kabupaten Dairi, berupaya mendapatkan dari instansi vertikal, Kementerian Pertanian, berbuah, kita dapat puluhan traktor. Kementerian Sosial, kita mendapat hampir tiap bulan alat kerja untuk kaum disabel. Wow. Harapan saya, nggak sampai semester ini, semua disabel saya di Kabupaten Dairi sudah bekerja. Wah. Kemudian dapat juga sekolah rakyat. Mungkin Mbak Rona tahu bahwa untuk mendapatkan ini pasti perjuangan ekstra. Betul. Caranya adalah antisipatif. Ketika program sekolah rakyat kita dengar, Iya. saya dengan tim saya langsung meratakan 5 hektar tanah. Wah. Ini yang saya bawa ke Pak Sekjen. Apa nggak tertarik gitu ya? Jadi akhirnya mulai bulan Maret ini Pemkab Dairi sudah mengerjakan amdalnya dengan biaya BTT Bupati. Ya nggak apa-apa. Kemudian PU akan datang mengerjakan ya fisiknya.
Wah, iya. Bersamaan kita lakukan rekrutmen untuk guru dan murid. Itu yang paling dendang. Hitung-hitungan kasarnya itu akan nanti berbiaya 200 miliar total. Jadi kalau anggaran saya dipotong 200 miliar, terima kasih. Pemerintah pusat juga membalikan dari lewat pintu lain. Betul. Nah, Kementerian Kesehatan. Iya. Kami sekarang kekurangan memang kamar rawat. Kan ada aturannya bed occupation ratio. Iya. Kami sudah di 88%. Artinya kebutuhan kamar rawat itu sekitar 400, kami hanya bisa menyediakan 200. Udah dari 2 rumah sakit itu. Satu RSUD, satu swasta. Iya. Akhir tahun lalu kami langsung buat proposal ke Kementerian Kesehatan. Semoga sekarang sudah pembicaraan teknis untuk menambah 100 kamar perawatan. Kemarin kami diuji waktu ada musibah keracunan ya, makanan bergizi gratis. Kan hampir 200 yang terdampak murid-muridnya. Tapi kesigapan Pemkab Dairi luar biasa dengan etos kerja yang baru. Semua terlayani dengan baik. Pulang semuanya 100% sehat. Waktu dirawat karena kamar kurang, ya lorong lah sebagai jawabannya. Oh iya. Bagaimana? Dipakailah lorong itu. Lorong. Bednya dari bencana. Dinas Badan Penanggulangan Bencana. Ya, saya senang melihatnya sudah automatically semua OPD mengerjakan tugasnya dengan baik. Iya. Jadi satu-satunya cara adalah dengan instansi vertikal di mana ada peluang untuk membantu daerah sudah kami lakukan dengan profesional. Di luar itu mitra global dan lokal. Contoh program strategis provinsi adalah 2 yang saya ingat, mengembalikan UNESCO Geopark Danau Toba. Kebanggaan Sumatera. Korek. Tadinya sudah kartu kuning kan? Sekarang kembali sudah green card. Jadi kita sudah masuk kembali ke percaturan ya pariwisata internasional. Ya buahnya ya gubernur tentu senang. Iya betul. Aku minta lah, tolong Pak Gub bantu saya 2.000 warga saya yang belum ada BPJS. Kekurangan saya waktu itu lebih 3.000-an. Saya pergi ke LSM lokal, Sri Kandi, dapat 1.000. Sehingga per Juni kemarin 100% warga saya sudah dijamin kesehatannya. Pertama kali 340 ribu loh itu ya. Iya betul. Ini salah satu pencapaian. Tentu itu nggak ada di APBD. Iya. Bagaimana bupati berkreasi. Betul. Jadi mitra lokal, mitra global. Saya juga sudah mendapatkan 2 instalasi air minum. 100% instalasi itu dibiayai ya mitra global. LSM. Ya namanya Water Mission. Dan masih berkelanjutan sekarang. Nah itu menolong saya sekali lagi tanpa APBD. Benar-benar mengoptimalkan apa yang bisa diusahakan di-create. Jadi ya ini saya kira adalah kombinasi yang diharapkan oleh Presiden kita agar para pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur lebih mengedepankan entrepreneurship di tengah-tengah himpitan efisiensi. Betul. Ya, jadi tapi di tengah-tengah itu juga yang kunci paling utama di saya adalah bersyukur kita punya warisan budaya. Gotong royong. Betul.
Jadi ketika jalanan infrastruktur saya itu sudah berlobang-lobang selama kontestasi nggak ada yang ngurus, makin lama makin rusak. Sementara anggaran untuk perbaikannya hampir nihil. Yang kita kedepankan adalah gotong royong. Betul. Dan saya pikir kalau ada skala 1 sampai 10, saya akan beri di angka 8. 8. Tapi kenapa bisa terjadi? Edukasi. Sebelum masuk ke sana, ya, saya sudah melakukan training etos kerja. Untuk berapa? Untuk semua eselon 2, eselon 3, eselon 4, dan 169 kepala desa. Wow. Karena kita tahu mindset itu berubah karena edukasi. Betul. Yang kedua juga, memang pengetahuan mereka terbatas. Sehingga dengan memegang sertifikat etos kerja internasional, mereka sudah berbeda. Mulai dari kebersamaan, baru panggilan tugas amanah. Dengan begitu saya bisalah menggerakkan, ya, mulai dari pamong saya, warga saya, sehingga saya bisa pastikan jalan yang 750 kilometeran itu paling tidak sudah rata. Betul. Saya sebut dengan program Jata Gena, jalan tanpa genangan air. Wow, jalan tanpa genangan air. Dan saya berjanji kepada warga yang gotong royong, ya, saya akan datang dengan lapisan penetrasi aspal. Mudah-mudahan April akhir ini kami akan membagikan tiap desa, ya, dan per kecamatan 6 kilometer, berkat sama perjuangan keras ke pusat. Sebagian pemotongan anggaran kita itu dipulihkan. Itu baru seminggu ini berita itu, ya. Baru kemarin sore saya dapatkan guidance-nya dari Pak Menteri. Berarti kita bisa gunakan, karena kita memang kemarin terdampak juga musibah. Ada yang betul-betul fisik langsung, tapi kami terdampak secara ekonomi. 2 minggu hujan itu sangat terdampak. Jalanan juga banyak putus, tapi ya kami tidak cengeng, kami bisa selesaikan sendiri. Tapi seperti kelangkaan BBM, kami juga terkena, sehingga banyak proyek-proyek juga yang ya terkendala. Tapi sekali lagi, ya kita tidak mengutuki kegelapan, kita menyalakan lilin-lilin di pojok-pojok. Itu semboyan kami sekarang di pemerintah Kabupaten Dairi. Pak, tadi kan kita sudah mendengar capaian-capaian Bapak ya Pak ya, mulai dari gotong royong, dari edukasinya juga, tapi di balik itu ada nggak sih Pak obstacle-nya? Obstacle itu saya kira terjadi di semua pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Apa itu? Kalau presiden waktu dilantik langsung bisa membentuk kabinet, bupati dalam 6 bulan tidak boleh menunjuk atau melantik siapapun. Jadi apa adanya. Ya. Kemudian masih butuh waktu 3 bulan untuk namanya ujian kompetensi dan seleksi terbuka. Jadi praktis sampai Desember 2025 semua kabupaten kota masih menggunakan ya organisasi dengan para pamongnya yang incumbent. Oke, obstacle kedua adalah masyarakat itu sudah di benaknya visi misi dan perubahan ya yang signifikan, tentu wajar. Tapi kan bupati masih harus melaksanakan APBD yang dia tidak ikut merancangnya. Betul. Justru Bupati Dairi meneruskan apa yang dilaksanakan PJ Bupati Januari ke Maret. Itu tetap dilanjutkan ya Pak? Mutlak, kan itu kan sudah aturan baku. Nah, dan itu sudah diketok 2024, kita entah di mana itu kan gitu ya.
Tapi disitulah kita bisa berkreasi, tentu tidak banyak ya yang bisa dari segi anggaran dan target-target ya, itulah yang bisa kita ikuti dulu, selesaikan. Kreasi yang tadilah yang membuat berbeda. Iya, betul. Mungkin teman-teman ada yang terdemotivasi, loh kok begini? Karena tahun sebelumnya tidak ada aturan itu. Oh, iya. Iya, jadi artinya kalau di periode yang lalu kan langsung bisa membentuk kabinet. Betul. Sehingga bisa memilih ya the right man on the right place misalnya. Betul. Jadi saya boleh disebut sudah termasuk yang kencang larinya, memanfaatkan setiap momen. Sehingga 30 Desember lah saya baru beroleh komplit eselon 2 saya. Jadi boleh disebut, ya saat itulah boleh ditagih sebenarnya. So, berarti hanya 2 bulan inilah sebenarnya karya real. Betul. Cuma masa tadi 9 bulan pertama, disitulah kita bisa memperkaya dengan cara tadi kalau saya kata kuncinya pasti edukasi, merubah kultur organisasi. Betul. Ya. Sulit. Jelas, sangat jelas. Yang biasanya ya didatangi. Iya. Kalau budaya sekarang kan mendatangi. Betul. Dan saya kasih contoh bagaimana saya ke desa-desa terpencil itu. Sekaligus ngecek kesehatan mereka. Dan memang obesitas, tekanan darah, saya selalu bawa tim penggerak PKK istri saya dengan dinas kesehatan. Berkolaborasi ya? Berkolaborasi. Tapi kata kuncinya adalah kalau tidak ada kreativitas dengan mitra, ya akan stagnan. Berhentilah di pakem APBD 2025. Betul. Nah, saya juga karena sudah terbiasa bekerja tadi di sosial, saya berharap restu diaspora dairi yang ada di perantauan. Ya, dan berhasil ya, saya selalu hadir kalau ada halal bihalal, ada di Natal, dan saya harapan mereka tentu ke saya luar biasa harapannya, dan mereka support. Nah, dengan mitra-mitra individu pun ya saya membangun kerjasama, misalnya PLN kan lagi banyak membangun SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik ya. Iya, betul. Saya dapat. Oh ya? Dapat. Kan 100% itu kan ya miliknya swasta. Betul. Ya, kita dapatnya adalah persentase. Kan gitu ya. Tapi paling tidak warga kita yang sudah pakai mobil listrik sudah bisa dilayani. Itu ultra fast charging. Yang 60 ampere. 2 gun. Ya. Jadi terlayani. Kedua, tetangga saya. Kan ada yang ke Subulu Salam, ada yang ke Papak Barat, ada yang ke kecamatan-kecamatan, sudah bisa kami layani di sana. Jadi mungkin kadang ada tadi obstacle tadi, kesal ketika orang bilang, kan yang penting kan jalan, ngapain bangun proyek SPKLU, padahal bukan proyek itu. Iya betul, itu kebutuhan. Dan itu dibangun orang. Iya. Betul kan? Iya betul. Masa saya bilang kita tolak aja ya? Itu kalau kita tolak langsung ke kabupaten lain udah nunggu loh. Iya. Baru jadi butuh waktu untuk mengedukasi. Kadang lelah juga 2-3 kali. Saya kebetulan selalu nulis. Saya berkomunikasi dengan warga saya lewat Facebook, dan semua media, dan saya ya tahu level itu ya untuk bisa menjelaskan mungkin harus berkali-kali. Betul. Walaupun akhirnya memang betul juga. Saya pastikan lebih separuh itu
sekarang jadi fans. Oh, iya. Berubah jadi fans. Ya, jadi fans. Yang separuh lagi apa? Ternyata itu bukan warga saya. Oh, oke, betul. Mungkin ada warga dari jauh di Garut. Dia hanya mendengar. Ya. Tapi juga ada separuh lagi dari situ adalah akun palsu. Iya. Masih ada residu kontestasi gitu. Iya, betul itu, Pak. Tapi mudah-mudahan sampai saat ini semua terukur. Saya bisa kan lihat tetangga saya, ya, para bupati itu banyak junior saya. Saya kan alumni USU tahun 81. USU 81. Ya, tapi bupati yang lain kan mungkin alumni USU sudah tahun 90-an, tahun 2000-an. Masih baru-baru. Nah Pak, bicara tadi juga soal fiskal, juga tadi Bapak juga suka edukasi lewat Facebook ya Pak. Itu kan salah satu juga bentuk dari digitalisasi ya Pak ya. Seperti yang kami dengar, pemerintah daerah ini juga kan mulai mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan ya Pak. Salah satunya itu melalui digitalisasi administrasi. Bagaimana sih Pak dampak nyata yang dirasakan masyarakat setelah adanya digitalisasi di daerah ini Pak? Saya pikir ya masih on the way ya. Walaupun sebagian sudah bisa kita rasakan. Terutama di Dukcapil kan gitu ya. Selain digitalisasi adalah budaya kerja jemput bola. Ya, jangan kaget kok tiba-tiba staf saya sudah muncul di acara perkawinan. Kelahiran anak. Oh iya? Sudah langsung dapat sertifikat. Itu dari sekarang. Iya. Sekali lagi dari sekarang seperti itu. Kemudian digitalisasi saya butuhkan sekarang ini sebenarnya adalah untuk peningkatan pendapatan. Misalnya belum jalan itu sampai kedatangan saya ada pajak misalnya 10%. Ya masih hitung-hitungan antara badan pendapatan dengan yang punya restoran. Harapan saya nanti itu sudah automatically. Ya, hotel, restoran ya. Ya seperti kabupaten kota lain kan sudah menerapkannya. Itu yang saya kira ya yang mendesak. Kemudian memanfaatkan teknologi. Contoh drone. Kalau ada misalnya tambang berapa meter kubik di apa itu di truk itu kan, kita bisa langsung bisa awasi. Ya, jadi sekali lagi tidak hanya digital tapi teknologi. Ya, teknologi. Termasuk itu tadi di pertanian. Salah satu upaya saya adalah menerbitkan gairah kembali masa lalu keberhasilan dairy. Misalnya produsen nilam. Saya mulai dari ujung. Saya sudah punya MOU dengan off-taker internasional. Jadi produksi saya pasti ditampung. Harganya pun malah sudah oke. Apa itu? 100.000 di atas harga Sulawesi. Karena kualitasnya lebih baik. Jadi itu aja rumusnya. Oke? Jadi biar profesional, mereka juga terlibat dalam proses. Saya sebut saja contohnya Kevi Wangi di Bogor ya, di Narogong sana. Jadi mereka juga mendidik petani saya, cara menanamnya dan cara memupuk dan nanti untuk ya panen. Malah sudah agak maju kita, agak maju. Saya berpikir begini, kita bicara nilai tambah ya. Ketika harganya itu masih daun, nilam itu kan hanya belasan ribu per kilo. Ketika disuling, harganya kan sudah sampai 1 juta per kilo. Ketika jadi produk tertier, sekarang saya udah punya parfum dairy. Parfum dairy, Pak. Jadi even more than 30%. Ya.
bukan 30%, maaf, 300%. 300. Malah 30 kali lipat. Cobalah kalau semua parfum bahan dasarnya adalah nilam. Nilam. Itulah makanya bertahan Iya. sampai 10 jam kan. Jadi kita sudah punya produk, kalau saya sampai ada 8 jenis, hanya 75.000 satu botol. Ya, kami sudah bisa jual. Nah, itu dijual di mana Pak, parfum Diary ini Pak? Kemarin Biar teman-teman mungkin bisa kita beli sudah juga. mulai di kalau ada seperti kemarin di Keranasda, Iya. ya, tapi nanti harapan kami dengan produk terbaru sudah akan setiap hotel, restoran dan toko-toko ya, nanti mungkin Indomaret ya. Ya. Lalu yang sekarang lagi rame untuk gerai koperasi, sekali lagi harganya cukup bagus. Jadi kita sampai ke sana mengamankan, siapa tahu Iya. harga internasional misalnya turun. Iya. Kita kan tinggal sweet aja. Karena kalau kita buat dalam stok parfum kan nggak busuk. Betul. Jadi kita sudah sampai level itu sehingga membangun kerjasama mitra dengan semua peluang yang ada. Apakah tadi off-taker internasional ya, apakah LSM ya. Nah, itu saya kira kekuatan sekarang pemerintah Kabupaten Dairi. Lobby. Tuh. Ini awal idenya dari mana sih Pak? Kok bisa terpikirkan gitu? Pendidikan saya juga di Prasetya Mulia 3 tahun untuk ngambil S2. Pemasar yang baik ya dan strategik, ini juga yang saya manfaatkan sehingga membangkitkan rasa nasionalisme dan kejayaan di masa lalu. Sama dengan nilam tadi, itu adalah kalau diingat semua orang akan terkenang kejayaan Kabupaten Dairi secara ekonomi di masa lampau. Ini yang saya kembalikan lagi. Sebagai putra daerah ingin mengembalikan kejayaan itu lagi. Betul. Karena juga masih diingat dulu orang tuanya, juga mungkin waktu sekolah dibesarkan karena itu. Yang kedua, betul tadi Rona ya, karena ya mungkin ada hubungan emosional saya dengan kampung halaman saya, kelahiran saya, ya, membuat berbeda. Iya. Walaupun jenjang usia kan sudah berbeda dengan mereka sekarang ini. Iya. Sehingga saya selalu mengapresiasi. Bentuk apresiasi saya itu tadi. Membagikan masa lalu kejayaannya saat bersama-sama juga gotong royong membersihkan sumur, mata air. Iya. Saya kembalikan ingatan mereka ke situ. Membawa mereka kembali nostalgia juga. Betul, kata-kata nostalgia. Iya. Cocok nostalgia Iya. masa lalu. Iya, itu kan kita di perantauan kan kalau diingat itu kan. Iya. Wah. Jadi contohnya, saya menambah pendapatan. Contoh ya. Iya. Saya tinggal merayu teman-teman kita yang ada di Medan, yang ada di Jakarta. Gantilah sertifikat orang tuamu itu namanya kau. Kan gitu ya. Iya. Sebenarnya nggak terpikir sama staf saya itu. Oh ya, berapa biayanya? 60 juta, 80 juta. Oh, di sini kan gampang di Jakarta kan? Iya. Balik nama lah atas nama orang BPHT. Kan gitu ya? Iya, betul. Kita dapat pendapatan baru dari situ. Betul. Selama ini kultur kerja adalah menumpuklah ini di notaris. Iya. Kemudian angka-angka gak cocok karena memang kita harus jujur mengakui ada ketimpangan harga pasar dengan NJOP segala ya. Teman-temanku banyak terjebak di situ. Udah terlalu jauh kan, naikkanlah 2,5 kali lipat. Padahal kalau dia naikkan di situ nggak menolong. Karena PAD saya itu hanya cukup 1 bulan gaji. PAD Dairi. 11 bulan lagi karena disuntik dengan DAK, DAU.
Sehingga kalau dari itu saja PBB misalnya BAPT dinaikkan nggak signifikan, tapi noise luar biasa. Nah, dengan cara seperti tadi ya, kita minta agar badan pendapatan stafnya ditambah dan jangan lelet. Ya akhirnya nggak susah. Ya, tiba-tiba data tambah 20 kali 60 juta udah miliar. Padahal dari restoran mungkin hanya 1,4 juta per bulan. Jadi sekali lagi membangkitkan nostalgia lama. Ya, orang tuanya kan masih ada kadang ya. Sehingga anak-anaknya, ya betul juga ya, gotong royong betul juga ya. Jadi akhirnya sekarang, ya tak tahu saya ada hubungannya. Akhirnya Bapak Presiden kan, dengan gerakan Indonesia Asri kan. Padahal kami sudah tadi sampai menanam 101.000 pohon. 101.000 pohon. Mbak Rona bisa bayangkan nggak menanam 100 pohon aja susah. Susah, iya, ini 101.000 Pak. Itu program saya untuk saya tahu kan bahwa dairy itu juga terdampak dari ya masa lalu lah, penebangan segala macam yang menyakiti bumi. Makanya program itu saya sebut merawat bumi. Nah, jadi saya sebut program 1 juta pohon. 1 juta pohon. Dan 8 bulan terakhir kan 101.000, berarti nanti 5 tahun pas 1 juta. Pas 1 juta, Pak. Itu tersebar di 15 kecamatan. 15 kecamatan di dairy, Pak. Ya, sekarang awalnya saya bilang terserah Anda tanam di mana dulu. Ya, yang penting ada gairah itu dulu. Misalnya sekolah milih alpukat. Mentega ya. Nah, dan saya wajibkan sekolah itu rawatlah. Nanti kami akan datang membawa mungkin ya pupuk cair. Agar kalau tadinya 4 tahun bisa jadi 3 tahun. Betul. Peran kami. Oke? Nah, kemudian jenisnya ada kemiri, masa lalu dairy juga itu. Kemiri itu masa lalu dairy. Dan sampai ke Musangking. Musangking. Udah kita tanam sekarang gitu. Oh iya Pak. Jumlahnya berapa nih Pak kalau Musangking sendiri ini? Karena mahal ya. Agak terbatas. Dominan kemiri. Kemiri kan itu kan. Itu nanti saya pastikan 4 tahun mendatang kalau disebut produsen kemiri pasti dairy loh. Bayangkan kalau nanti ada 800.000 pohon. Kita akan mengatur harga. Udah jauh ya Pak ya? Iya dong. Jadi kita sudah ketika orang yang sibuk dengan ini, ya kita cari jalan sehingga nanti kita yang akan menguasai pasar. Padahal itu simple kan? Iya itu simple. Tinggal nanti kalau kemiri yang lalu, misalnya, ya hanya dibuat untuk makanan, untuk perawatan ini. Yakin saya dalam 2-3 tahun ini akan ada penggunanya untuk produk baru. Ya kan gitu ya. Jadi Musangking memang karena harganya agak terbatas, mungkin ya ordernya baru sekitar 1.000-2.000 gitu ya. Kemudian juga alpukat ya yang paling banyak itu diminati, dan sekarang harapan saya sudah bisa merambah nanti ke perusahaan-perusahaan setempat yang juga ikut-ikutan menebang pohon. Tugas Anda sekarang mengembalikan. Tapi masuk dalam program saya. Silakan, Pak Rona. Nah, itu kan tadi kita sudah bahas ya Pak, program penanaman pohon ini dan juga dampaknya ke depan gitu kan Pak. Tapi kita mau melihat isu lain ya Pak yang ada di Kabupaten Dairi ini. Gitu. Kita melihat soal isu pangan. Kabupaten Dairi ini menargetkan ketersediaan pangan sebesar 131,8% pada tahun 2026, betul ya Pak? Betul. Namun yang juga menarik untuk diketahui bagaimana pemerintah memastikan ketersediaan pangan ini benar-benar berdampak pada keterjangkauan harga dan juga kualitas konsumsi masyarakat ini Pak.
Yang mungkin perlu juga yang baru kita buat ya, pola konsumsi. Kalau sekarang itu kan banyak ke beras. Iya. Ya kita kasih contoh lah, kayak di pegawai saya, buatlah diversifikasi. Misalnya sarapan dengan ubi kan gitu ya. Oh iya. Itu satu ya, mensiasatinya. Iya. Nanti ternyata menarik kan gitu ya. Betul. Apalagi singkong sekarang kan beda. Iya. Kan gitu ya. Iya. Jadi kalau semua orang memburu beras ya, itu harga akan naik. Kalau kita kan tanggung jawab kita menjaga inflasi kan gitu ya. Betul, Pak. Pemerintah. Jadi Iya, itu satu. Yang kedua memang yang saya harus perbaiki adalah animo masyarakat menanam jagung, menggebu-gebu, sehingga kembalilah pohon-pohon ditebangi. Iya, digantilah dengan jagung itu. Ya 2024 terjadi 14 titik musibah, longsor semua. Iya. Itu yang mau saya recovery ya. Iya. Nah, jadi sayang sekali anggaran kita di pengairan juga berkurang, ya. Jadi tetap memang jagung itu jadi sekarang jadi primadona di sana. Harganya juga bagus, menarik. Iya, betul. Tapi juga kan kita tadi masalah beras juga kalau bisa kenapa harus impor dari kabupaten tetangga, ya. Toh sawah saya cukup luas. Betul. Nah, mungkin pola gotong royong saya di jalan akan saya terapkan juga nanti di pengairan. Iya. Ya, saya akan datang, selalu janji kan, kalau jalannya sudah rata, saya akan datang dengan aspal. Dan kita tunaikan itu kan gitu ya. Betul. Ya untuk anggarannya berjuanglah kita dan ya, akhirnya kan kemarin dapat. Iya. Tapi harga satuannya kan tidak sama lagi. Betul. Kan gitu ya, bisa lebih murah. Benar. Nah, hari ini pun saya komunikasi dengan staf saya semua, bagaimana nanti mekanismenya. Iya. Biar bisa cepat, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga. Betul. Saya bisa lebih panjang yang saya rapikan kalau harganya sudah bukan lagi seperti kondisi awal kan. Betul. Jadi berpikirnya memang harus komprehensif. Betul ini masih terkait sama perairan tadi ya Pak ya, masih terkait juga sama pola makan tadi juga. Ini kan berhubungan juga sama pertanian, gitu. Kalau kita beralih ke sektor pertanian ini, pemerintah daerah juga kan mendorong penggunaan pupuk organik ya Pak ya, yang cair bagi sekitar 3.300 petani. Nah, ini spesifiknya lagi ternyata petani kopi. Sebenarnya apa tujuan jangka panjang dari program ini Pak? Ya, kalau kita masih tetap konvensional, tentu produktivitas kita juga akan mentok. Ya, betul. Kita lihat banyak sekali daerah-daerah yang maju karena mengabsorb kemajuan teknologi. Ya, jadi kalau memang cara pemupukan, waktu dan jenis pupuk itu kita yakini semakin lama akan membuat teknologi itu menolong ya produktivitas. Jadi apapun yang bisa meningkatkan, semua saya lari ke arah produktivitas. Betul, arahnya ke sana ya. Correct. Karena jujur secara makro negara kita ini pun kekalahannya di sana. Nah, kenapa kita harus mengimpor pacul, cangkul? Betul. Apa sih teknologinya itu? Tapi kembali kalau satu buruh kita hanya menyelesaikan misalnya 3 cangkul, nun jauh di negeri sana mereka bisa 50. Iya. Akhirnya ya mass product, ya harganya bisa menembus ya pasar internasional, ya karena low cost kan. Jadi ini juga sama. Ya apapun nanti kalau kita bisa membuat produksi massal misalnya untuk pupuk. Oke, jalannya ke sana strateginya adalah saya membentuk BUMD Perumda. Satu BUMD, inilah jembatannya. Biarlah BUMD Perumda saya ini yang akan menangani
pupuk cair, dan juga akan membeli produk pertanian itu kalau harganya memang sudah wajib kita intervensi. Ya, betul. Kan sudah ada arahan dari pusat. Betul. Misalnya harga jagung minimal sekian. Ya. Itulah bumper kita, kan gitu ya. Nah, jadi strateginya itu adalah tadi BUMD yang juga akan menjadi jembatan saya ke koperasi-koperasi yang 169 itu. Kan kuat itu, mereka kan punya fasilitas, misalnya pergudangan, ya, kemudian mungkin alatnya, truknya. Ini kita sinergi, ya. Jadi sekali lagi, kalaupun ada pemotongan anggaran, sekali lagi, saya membawa irama anggota saya itu, sekali lagi, jangan mengutuki kegelapan. Kita harus fair. Ya, betul. Loh, kita dapat juga kok dari yang lain. Betul. Oh, berarti ini komoditas unggulan dairy ini kopi dan Jagung. kemiri. Jagung Nanti. Kalau jagung sekarang kita Sekarang paling sekarang itu itu saya kira jangan-jangan kita yang nomor 1 sekarang jagung. Bisa jadi loh, Pak. Iya, kabupaten. Makanya kemarin saya kebetulan sekretaris saya selaku ketua bupati bidang desa dan daerah tinggal adalah Kabupaten Blitar. Mereka sudah sukses loh. Iya, iya. Mereka itu Nestle, mereka yang masuk susunya. Coklat, Oh, gitu? iya coklat ke dunia. Maka saya belajar, saya ke sana. Malah mereka bilang boleh nggak jagungnya ke sini. Sedang kita jajaki, apakah nggak berat di ongkos? Iya. Tapi mungkin kalau tronton kita ke sana bawa jagung, kemudian dari sana bawa sapi perah, kan bisa menghemat. Betul. Saya tidak perlu lagi memasarkan, toh Nestle kan sudah pasar mereka, tinggal gabung. Iya. Ya, harapan saya begitu. Betul. Tapi untuk kemiri ini berarti nantinya juga akan diniatkan untuk menjadi komoditas tertinggi di dairy juga ya, Pak? Kalau jagung sekarang sudah sedang boleh disebut sedang seksi. Harganya bagus. Ya. Makanya saya pikir lama-lama ketika saya diskusi dengan para pamong di Blitar, bawa jagung ke sana. Toh mereka proses untuk pakan. Iya. Ku proses aja di dairy jadi pakan ternak. Kan gitu kan? Iya, betul. Sapinya aja saya bawa. Lihat kan gitu ya. Memotong biaya. Iya. Nah, saya beruntung juga sekali lagi saya dengan teman-teman Forkopimda. Kapolres, mereka juga ada tugas kan, Ketapang kan gitu ya. Jadi kita sinergi. Iya. Malah kemarin saya kaget hari Jumat kemarin, Dandim, ini mau saya serahkan Pak Bupati 1050 pohon kemiri. Wah, begitulah suasana yang saya bangun. Iya. Kebersamaan dengan Forkopimda, dengan masyarakat ya. Dan melibatkan mereka setiap mengambil keputusan juga. Suka duka, kekuatan saya juga, pendopo saya, istri saya tadi sangat welcome siapapun yang datang, ya, melayani dan mendengar apapun keluhan mereka. Mungkin dengan mendengar saja, ya, belum solusi sudah separuh dari solusi. Betul. Iya, baru mau mendengar Iya, aja. karena kita saat merasa didengarkan itu, rasanya kita sudah lega sebenarnya. Jadi akhirnya saya selalu mengatakan kepada staf saya, melayanilah dengan tulus. Jadi kesan melayani itu mungkin mereka kaget mendengar itu. Itu obstacle pertama itu saya lakukan. Itu ketika supir saya hari Sabtu kan gitu ya, saya mau mengunjungi warga. Kan gitu ya? Iya. Mendengar keluhan mereka, kok saya dengar antara kepala desa dengan warganya kok nggak connect. Kan gitu ya? Iya, iya. Banyak residu waktu pilkades kan gitu ya? Iya, betul. Nah, saya ingin dengar apa yang disampaikan oleh ajudan saya. Pak, kita ganti mobil, Pak. Ganti Kan mobil? sekarang kan bukan hari kerja. Oh. Jadi plat hitam. Coba budaya kayak gitu kan? Iya, iya.
baru saya ingatkan mereka. Kita melayani masyarakat itu 24 jam. Itu contoh pertama itu. Iya. Mungkin sebelumnya seperti itu. Iya, betul. Itu saya kayak pertama kali Pak ganti mobil Pak kita yang hitam Pak. Sekarang kan hari Sabtu hari 24 jam kita kerja kawan. Iya, betul. Emangnya musibah bencana alam kita bisa jadwalkan? Enggak. Iya kan gitu ya. Jadi kalau saya pun melayat dan yang lain itu bagian dari pekerjaan itu. Betul. Nah sekarang mereka sudah oke. Iya. Ganti mobil gara-gara beda hari kerja. Iya bener. Aduh. Karena mungkin yang sebelumnya seperti itu ya Pak. Ya correct. Yang saya pelajari adalah karena saya kan juga udah berhubungan hampir dengan 90% bupati wali kota selama saya di PLN. Oh iya. Kan betul. gitu ya. Jadi kekakuan terutama. Kekakuan ya. Kemudian juga power gap ya. Iya betul itu. Kan gitu ya. Nah itu yang berbeda dengan saya sekarang. Walaupun kadang warga kita ini kadang juga over juga. Ya tapi sudahlah kan. Iya. Semua juga warga kita. Betul. Makanya bagaimanapun ya Pak. kalau mungkin dengar kemarin itu ada chaos sampai menyerang polisi kan gitu ya. Iya. Ada ini. Believe it or not, mereka itu sekarang sudah salaman, sudah apa dengan cara saya. Iya. Ya, saya turun benar. Sudah menyatu ya Pak. Nyatu, silent. Dan bayangkan loh, kalau dari segi hebohnya di media, Iya. ya, 100% sekarang mereka, malah saya kaget ketika yang berseberangan itu sekarang Bapak harus selesai 2 periode. Masih jauh saya bilang. Jadi berbalik dia. Ya Jadi berbalik. Kenapa sih sampai begitu? Oh, datanglah asisten satu misalnya. Dulu kalau ada demo seperti itu, ya pemimpin kita ya langsung cari jalan. Ini tangani. Kalau saya kan dengarin. Tidak terbiasa didengar. Dengar, ayo dengarin. Jadi mereka sekarang merasa senang karena merasa didengar. Aspirasinya merasa ditangkap oleh Bapak. Saya pastikan misalnya kayak demo terakhir itulah ya. Saya mau ke Medan. Jadi demo di situ depan itu sambil pamit ya. Ada gitu. Iya. Nah, ketika saya datang ke kampung mereka mendapatkan mereka sangat welcome. Jadi sekali lagi saya berharap karena ada sering bertanya ini media. Bapak kan sudah di usia senja. Seandainya Bapak nanti, karena saya selalu bilang bahwa kaderisasi saya adalah kunci saya. Harta seorang mentor adalah sebanyak kader yang berhasil. Iya, betul. Harta seorang guru sebanyak murid yang berhasil. Betul. Jadi kalau ada penerus Bapak, apa yang Bapak inginkan? Saya bilang orang yang bekerja tulus, titik. Betul. Caranya, ya kalau ada orang setempat, pasti dia akan ada hubungan emosional dengan tanah kelahirannya. Betul itu Pak. Pasti berbeda. Pasti. Jadi itu clue yang saya sampaikan sekarang ini. Sehingga mereka pun memang dengan nyaman melihat saya memang tulus ya. Iya. Ya sudah, dengan diri saya sudah selesai. Anak-anak saya semua sudah berkeluarga, sudah ya bekerja dengan baik. Ya, sehingga kalau kedatangan saya ke sana itu banyak diapresiasi ya para senior. Iya. Satu saat lucu nih. Pas saya melayat gitu ya. Ya kan melayat seharusnya kita datang. Ya, bentuk kekompakan. Ketika tuan rumah ya menjawablah ya. yang apa malah hadirin itu dengan kedatangan abang ini mau ke sini, kita jaga, kita harus support karena dia sebenarnya sudah selesai di Jakarta juga, dia tenang-tenang aja tapi mau ke sini. Wah, ini jadi beda. Ini melayat jadi dia memberikan wejangan kepada rakyat tanpa sadar gitu ya. Betul. Makanya saya bilang juga ya siapapun kita tuluslah. Masalah satu lagi yang mungkin mereka kata-kata saya kepada para eselon 2, 3, 4, rezeki tidak akan pernah tertukar. Betul.
Karena kadang juga kalau minta, kalau saya bisa di bagian sini lah dia. Saya bilang Anda 2 tahun di sini, besok juga sampai saya ganti. Kenapa? Iya. Saya ingin kalian multi skill. Betul. Sehingga saya menjual nanti. Saya kan ingin juga mereka nanti berperan di Jakarta, berperan di Sumatera Utara, itu keberhasilan seorang mentor gitu ya. Iya. Jadi tidak ada residu masa lalu, saya nggak ada. Tapi keseimbangan saya jaga. Betul. Jangan sampai chaos di lapangan. Iya. Nanti kitanya yang capek-capek, kenapa orang sana juga dulu berseberangan, kita diperhatikan. Iya. Proporsional. Betul. Jadi memang Mbak Rona nggak ada rumusnya itu. Nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Tapi justru hal-hal kayak gini adalah hal yang bisa membangun suatu wilayah sih Pak gitu. Karena dimulai dari bawah, dimulai dari akarnya juga gitu kan. Jadinya tertanam juga dalam diri. Jadi kita pas bekerja juga dari hati Pak, jadi tulus. Nah, terbangunlah dairi yang sejahtera, dairi yang bagus, dairi yang baik. Dimulai dari situ. Jadi kata kuncinya kita sudah meletakkan strategi yang tepat. Betul. Ya, memilih. Kebetulan juga selaras dengan ya PSN, program strategis nasional, ya, juga regional. Iya. Sehingga apa? Itu kalau berbeda kan agak susah kita kan gitu ya. Selaras dia tinggal ya memberi warna lebih. Saya selalu ingin memberi warna lebih. Paling tidak saya di kecepatan. Ya tadi ya bayangkan 514 kabupaten, kota. Semua minta sekolah rakyat. Yang tersediakan sekian kan? Iya. Ya saya harus dong ya. Maju lah. Ya. Bawa dokumen. Ini udah Pak, udah ratap. Memang sekali lagi budaya bekerja ekstra keras. Apa itu? Nggak mudah loh. Betul. Meratakan tanah itu karena contoh ya. Iya. Ini real. Ada pohon di situ. Itu harus ditaksir dulu sama appraisal. Iya. Iya, belum bisa kita tebang. Belum bisa kita ratakan. Dan kantor kami itu di Siantar untuk appraisalnya, bukan di Sidikala. Jadi sudah ada harga sehingga kayak lelang. Iya. Kan gitu ya. Tapi bagi saya kan yang penting anak anggota itu sudah tulus bekerjanya, nggak ada mau harapannya beginilah, enggak. Iya. Dengan tulus langsung rata. Ya itu kan kita bawa ini Pak sekarang fotonya ini. Iya. Silahkan dicek dan kita undang ke lapangan kan. Iya. Udah segini Bupati Dairi. Sementara yang lain kan mungkin ya gimana kita rapatkan dulu kita ini. Nggak. Iya. Kita langsung bawa hasilnya, datanya. Dan saya bilang kita selalu kalau rapat memutuskan nggak boleh membahas. Nah, budaya itu yang saya bawa. Iya. Jadi akhirnya tingkat mereka lah yang apa? Yang menarik satu ini dari saya ya, dari saya ketika 30 Desember lengkap eselon 2 saya. Sertijabnya baru 5 Januari. Ya, 5 Januari. Baru Pas sertijab di pendopo, saya langsung panggil Kadishub, Kasat PP, Satpol PP, kemudian perizinan, Ya. Dirut Pasar, wakil di sini, sekda di sini. Saya langsung bilang, saya tidak mau tahu. 31 Januari, Pasar Sidikalang harus rapi dan bersih. Iya. Oh, pasar Sidikalang yang Ya. tadi ya Pak ya? Tadi Ya, kita lihat ya, sudah, nanti, sudah ya. rapi tadi itu. Ya, saya itu aja kan. Saya membuktikan leadership saya, mengecek leadership saya dulu. Iya. Betul. Kalau yang paling mudah Kadishub, ya lapor ke saya sekali 3 hari. Mereka lah yang kerja keras. Oke. Saya bilang, oke, saya kasih contohnya. Dengan kalian garis-garis marka parkir udah berbeda nanti itu. Iya. Sebelumnya Mbak Rona mengerikan. Bagaimana tuh Pak kondisi sebelumnya? Mengerikan. Jadi orang ke pasar itu membuang sampah dulu. Maksudnya gimana tuh Pak, buang sampah? Sampah ayam mati buang dulu ke situ, baru belanja alasannya itu. Walah. Di sana kan ada namanya apa itu? Yang bisa ditarik itu ya, tempat sampah. Oh iya. Ya kan gitu ya. Nah, mengerikan. Sudah parkir lagi segala macam. Ya. Nah, ini harus budaya ini kan gitu ya, harus berubah total. Iya. Dan banyak di situ pembiaran.
Misalnya, yang punya toko kan sudah kontrak dengan orang yang jualan di emperan segala macam itu kan, udah dapat tiap hari sekian dia, kan kehilangan itu. Iya. Nah, jadi akhirnya betul sebelum 31 Januari rapi, saya tenang aja, sidak lapor mereka. Iya. Ini sudah. Kau gimana caranya merapikan apa itu? Pembuangan sampah. Mereka buat CCTV. Iya. Di situ sehingga tahu siapa yang membuang sampah. Lah ya kan gitu ya. Iya, betul. Ya biarkan mereka, ternyata mereka bisa. Ya, berikan tanggung jawab. Betul. Makanya saya pun sekarang berprinsip ada kata-kata early wins ya. Itu yang dibawa nanti ke pasar yang lain dan ini. Iya. Jadi sudah ada model ya, tinggal copy paste. Yang saya akan rubah total adalah tidak lagi nanti urusan sampah itu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berikanlah ke camat. Oh, langsung dilempar ke. Oh iya, kan dia yang sehari-hari. Ya. Anggarannya juga di situ saja. Kan gitu ya, mereka akhirnya bangga membuat kecamatannya oke kan gitu ya. Betul. Ini yang akan jadi ada perubahan strategi. Kan gitu ya. Itu tidak perlu duit. Kan gitu ya. Hanya merubah kultur. Betul. Sekali lagi kata kuncinya adalah edukasi. Iya, edukasi ini sebenarnya yang sulit sebenarnya ya Pak. Iya, dan saya ya pengalaman 44 tahun di birokrasi, di masyarakat ya, itu ternyata sangat banyak membantu saya ya untuk bisa ya menjadi nahoda dan mereka merasa satu kapal dengan saya sekarang. Betul. Ada yang masinis, ada yang tukang masak, ada yang jaga radio. Nah, sekarang itu saya ulang-ulang ya. Mudah-mudahan lah. Saya pikir walaupun masih ada nada minor biasa ya, kan betul. Selalu akan ada. Dan saya selalu bilang ke teman-teman kalau masih dibully, masih ini, saya bilang biarkan aja. Kenapa? Ya, kalau mereka nggak nyinyir itu nanti nggak sehat, dibiarin aja. Seperti ada yang kurang gitu. Kita ketawain gitu kan. Sebelumnya mereka langsung defensif, tak. Nikmati aja. Iya, nikmati aja. Nikmati aja ya. Lakukan, kita tunjukkan kita lebih cerdas dari mereka. Jadikanlah motivasi ya Pak ya. Iya, apalagi kalian kan lebih cerdas, ada yang dari STPDN, ada dari sekolah kedinasan, ada dari ini ya. Iya. Ya memang yang Anda yang harus mengedukasi mereka. Betul. Mulai sekarang sudah menjalar itu. Tapi bayangkan ya, saya tidak sekedar mengedukasi, pada saat itu saya juga usahakan momen misalnya, kata-kata momen ini perlu. Ketika terbakar Silalahi, kan gitu ya, udah heboh segala macam, terbakar sebenarnya lalang, kan ya. Hari kelima saya sudah datang dengan 10.000 pohon. Wow. Dengan Kapolres, dengan apa semua, kami tanam itu 10.000 pohon membenteng. Langsung di situ ya? Iya, membentengi warga saya. Ya, pohon-pohon ini nanti kalau ada kebakaran. Wah, iya. Nah kan itu momen, jangan kehilangan momen. Betul. Akhirnya ketika gubernur melihat itu, waduh Pak Fikri terima kasih, langsung gitu kan. Seharusnya jadi akhirnya apa yang saya minta juga dikasih gitu ya. Betul. Jadi kata-kata momentumnya jangan hilang. Betul. Sebenarnya ini kembali lagi dilakukan untuk diary lagi ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita kehilangan momentum, ya kayak tadi lah dengan adanya PKLU, orang sekarang kan beli mobil listrik cuma 100 juta. Kan gitu ya. Nggak perlu perawatan. Oli, nggak perlu BBM. Antre. Separuh lagi dibayar tahun berikutnya bunga 0. Nah, kemudahan ini kan sebenarnya tapi kembali karena mereka nggak pernah tahu itu. Betul. Tapi dengan kita cari contoh. Misalnya Perumda saya beli ini. Masa segitu sih? Masa cuma 70.000 ke Medan sih? Iya. Kembali ya, jadi makanya saya bilang ke Kominfo, Anda yang harus naik kelas. Ya, Anda harus naik kelas. Contoh lah, kalau ada jalan macet jam 3 di sini karena bukan sekolah, Anda di radio harus mengumumkan. Hindari ini, gini. Yang lain nanti akan minta iklan ke Anda. Loh ya kan gitu ya? Betul. Ya dilihat, oh ini didengar orang. Iya. Jangan-jangan nanti kan ada Smart FM misalnya ya, yang akan ditunggu-tunggu orang, ada wejangan, orang nunggu. Nah itu yang sebelumnya masih bicara
budaya, mindset termasuk masyarakat adalah anggarannya ada nggak? Jadi mindset itu menghabiskan anggaran. Iya. Makanya waktu obstacle pertama, waktu gotong royong itu, Iya. pertanyaan itu dari anggarannya ada ya? Karena harapan mereka adalah tidak terpelihara pun jalan ini, toh nanti akan datang Pemda, Oh. ya, membawa proyek dan kita ikut. Iya, betul. Makanya ketika aku bilang, loh, kita ya siapa yang mau nyumbang makan siang silahkan. Iya. Baru mereka, oh rupanya gak ada anggarannya. Dan akhirnya berlomba, Iya, betul. berlomba. Wes, makan siang hari ini dari saya, batu dari saya, ada perusahaan itu, dan saya dari Sirto. Ya benar seperti itu. Itulah jawaban kita ke media yang selalu mengatakan bahwa mereka selalu menganggap itu kan urusan pemerintah itu seharusnya kan gitu ya. Iya. Dia tidak tahu ada keterbatasan tadi. Kami mulailah dengan era transparansi sehingga ya awal tahun kami sudah buka Iya, APBD kita terbuka. betul. Ya kalau mau lihat sebenarnya kan gampang. Berapa sebenarnya? Iya, benar. Kita coba bergeser ke sektor lain ya Pak ya. Ya. Setelah kita sudah bahas banyak pelayanan publik dan lainnya, kita coba ke salah satu sektor yang punya potensi besar juga nih Pak di Dairi, yaitu pariwisata dan budaya. Ini ada festival yang menarik ya Pak. Saya baca ada festival pesta Juah-Juah. Nah ini kini udah masuk dalam kalender event pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Nah dengan peluang ini sejauh mana sih Pak kesiapan ekosistem pariwisata di Dairi dan strategi apa yang disiapkan pemerintah untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Dairi ini Pak? Oke, satu adalah tadi strategi saya adalah pariwisata itu jangan lagi di dinas. Ya. Bulan ini akan di handing over ke Perumda. Biar dia bisa lebih bebas bergerak. Ya. Akan banyak event nanti, ya. Dia setiap event kan tinggal cari sponsor segala macam, biar Perumdanya. Betul. Jadi dinas cukuplah dia untuk regulasi. Sehingga nanti contohnya ini nanti ini akan dikelola oleh di depan itu Perumda. Selama ini kan jadi kos, kan gitu ya. Contoh lah Taman Wisata Iman saya, defisit loh itu. Sekarang saya harus mengeluarkan 100 juta untuk pemeliharaan, untuk apa segala. Sekarang saya bilang, kalau itu di bawah Perumda, balik. Gak boleh ada infus, tapi harus untung. Oh iya. Masalah dia nanti bermitra dengan mana, silahkan. Oke? Betul. Jadi pesta Juah-Juah salah satu. Malah, sedang anak-anak muda saya gerakkan juga. Semoga bisa ya. Nanti festival Pahat Internasional. Batu-batu cadas yang ada di Cilandak itu, Iya. kita buat perlombaannya nantinya. Mengundang para expert atau apa yang ahli-ahli pahat. Nanti kita bawalah mungkin jurinya sekelas Dolorosa atau apa kan Iya. gitu kan? Why not? Betul. Nah, kemudian titik-titik pariwisata baru. Mudah-mudahan akhir tahun ini saya sudah punya 3 atau 4 destinasi baru, tempat orang bisa nginap gitu. Ya, Betul. itu juga tentu dengan mitra. Ya, di APBD kan terbatas. Iya. Dan kalau mau dibahas itu nanti dengan DPR panjang lagi kan? Betul. Padahal kita ingin cepat kan gitu ya. Ya sudahlah, ada teman-teman yang udah lakukan aja ya. Ini ada kunjungi, oke, ya. Buatlah sedikit, ya mungkin kultur harus rela berkorban lah untuk arsitek kan itu. Di situ kita kadang ya terlalu rasanya mahal mengeluarkan uang untuk arsitek. Iya benar, padahal itu butuh. Iya kan langsung beda kan. Iya. Ya, dan penghematan itu kan. Dengan arsitek tahu lebarnya plafon kita 1,2 meter, nggak ada yang sisa kan gitu kan. Betul. Tapi kalau kita yang buat sendiri gambar gaya kita gitu, jangan-jangan juga masih kampung kan. Jadi sekali lagi pariwisata adalah memang ya satu sumber pendapatan kita ke depan. Tuh pasti ya. Kedua, pariwisata adalah nanti akan jadi kebutuhan warga saya. Jadi kita akan buat ya bahwa oke lah
ya 5 hari kerja keras, ada saatnya untuk ya seperti sekarang lah ya, ya perut kita turun mesin lah, puasa kan gitu ya, turun mesin ini kan harus. Iya betul. Iya, apa dulu ya untuk ya itu yang paling tepat itu overhaul dulu lah, kan gitu. Ya. Jadi pariwisata itu nanti andalan kita, dan setiap kecamatan punya potensi saya lihat. Sudah saya jalani, semua punya potensi, cuman mereka belum gali. Iya betul. Saya bisa bayangkan kalau di Cina udah jadi begini nih, ya kalau di Austria sudah begini nih, benar peluangnya itu. Iya. Memang perlu infrastruktur dan modal. Betul. Tapi modal nggak terlalu apalah ya. Ya asalkan kita pintar untuk kembali rela untuk memberikan kepada ahli. Betul. Itu sebenarnya kuncinya. Iya. Selalu saya bilang tuh, berikanlah pada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancurannya. Iya betul. Terakhir nih Pak. Ya, silahkan. Setelah 1 tahun pemerintahan berjalan dengan berbagai program sudah dimulai, tentu masyarakat juga ingin melihat arah ke depan ya Pak ya. Menurut Bapak, apa fokus utama pembangunan Kabupaten Dairi dalam 4 tahun mendatang dan tantangan terbesar yang perlu diantisipasi agar pembangunan Dairi ini bisa berjalan sesuai harapan pemerintah? Pertama sebenarnya pemerintah juga buat rambu loh banyak. Tapi rambu yang kemarin kan sudah kita lewati, walaupun sebenarnya termasuk apa itu ya, termasuk berat jalan kita itu yang awalnya kita lewati. Yang kedua contohnya adalah biaya APBD, pendapatan dan biaya. Ada aturan kalau gaji pegawai misalnya maksimal 30% dari APBD. Kalau tidak nanti kalau dipotong lagi. Nah untuk itulah antisipasi bahwa satu PAD kita tentu harus diperbesar, kan gitu, mutlak. Ya kalau tak segini nanti kan ya segini ya. Kalau ini padahal kita ada kewajiban menerima P3K, pegawai kan gitu kan. Itu diminta Pak Menteri Dalam Negeri, memang harus berkreasi, gak ada cara lain. Jadi nanti misalnya kalau pegawai kabupaten dipekerjakan di BUMD kan bebannya kan sudah di sini. Iya. Ya. Kemudian juga menaikkan pendapatan. Tadi sektor barulah yang tadi yang pariwisata mutlak. Kan mutlak. Karena itu nanti akan ada lagi turunannya. Selain hotel, oleh-oleh, kan gitu ya. Kemudian juga event. Event-event. Nah, itu jelas itu masa depan Dairi. Saya bermimpi seperti teman-teman saya di Borneo, mereka bisa 50%, 60% dari APBD itu dari PAD. Tadi kan sampaikan nggak sampai 10%. Ya, tentu akan ada yang namanya seperti pertanian intensifikasi, ekstensifikasi ya. Jadi ekstensifikasi itu adalah tadi menambah ya lahan-lahan baru. Kemudian meningkatkan pendapatan dengan fair. Ya, fair tujuannya. Walaupun jalan ke sana mungkin harus bertahap. Yang penting rakyat merasakan dulu. Kan gitu ya. Sehingga ketika mereka misalnya lihat udah bersih, udah apa, misalnya iuran kebersihan juga mereka dengan tenang. Kan gitu ya. Nggak akan komen gitu ya. Betul. Karena kalau sekarang kalau jujur nggak sebanding semua itu. Biaya kita dengan itu gak sebanding. Akhirnya setiap ada diskusi selalu kan cuma segini, kan gak solusi. Iya, bentrok terus. Bentrok, dan media akan meramaikan karena berita itu kan jadi bagus bagaimana. Jadi bahan gorengan ya Pak. Iya kan itu. Nah jadi yang kita jembatani adalah kata-kata saya adalah give and take. Betul. Di situ kadang kalau saya lihat wajah-wajah, kalau saya rapat dengan OPD saya, ya, give and take. Sebagian mungkin mana ya, gitu ya, karena resist to change ya, comfort zone. Ya, tapi saya kasih contoh. Akhirnya di sana.
dengan memberi contoh. Ya. Jadi rasanya secara manajerial, secara strategi pembangunan sekarang sudah on the track dan sesuai dengan tadi visi dan misi kita. Mudah-mudahan ya daerah yang tadinya Mbak Rona adalah di ranking 28 dari 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Visi misi saya adalah 5 besar. Akan tercapai. Jauh memang itu ya. Tapi ya mudah-mudahan mungkin kalau kacamata saya, kalau fair nanti menilainya, kami mungkin sudah di belasan sekarang ini. Iya, kalau melihat dari apa yang sudah Bapak lakukan untuk daerah ini, dipastikan Kabupaten Daerah ini peringkatnya juga sudah meningkat, Pak. Dan dapat dipastikan dalam 4 tahun ke depan bisa mencapai 5 besar. Ya, mudah-mudahan aja. Karena seperti tadi kan ya UHC 100% kan lompat itu, bukan naik itu. Iya. Itu kan lompat itu. Lompat udah bukan naik lagi. Bukan, lompat beneran. Itu. Iya. Yang tadinya kan kita selalu di kesehatan itu ya belasan lah apa kita ya, nomor 18 atau apa gitu ya. Dan sekarang kan kayak gini, kami hanya 5. Iya. Di Provinsi Sumatera Utara, Papua Barat, itu karena penduduknya sedikit. Iya, betul. 70.000 kan? Iya. Ya kemudian Sibolga sama, Betul, kan gitu ya? Iya. Yang Nendang itu ada, Nias Utara juga sama, di bawah 100.000 kan? Yang Nendang 2 ini aja, Medan, juta kan? Bisa di cover loh. Hebat kan itu ya Medan itu. Kedua daerah 340.000 loh. Ya, artinya betul. 3 kali kabupaten lain kan? Iya. Bisa di cover. Benar. Jadi tapi seperti ini yang belum dikomunikasikan secara baik oleh Kominfo saya. Kominfo saya pun memang harus ya mau kalau perlu training, karena kata-kata training itu selalu dianggap orang kos. Iya. Tapi bagi saya, karena saya pendidik ya, itu adalah investasi. Betul. Kita langsung dapat kok hasilnya sebenarnya, walaupun waktunya mungkin nggak secepat orang. Betul. Tidak ada investasi yang instan, Pak, sebenarnya. Ya betul, namanya aja investasi. Iya, sebenarnya investasi, kan, iya. kalau instan bukan investasi. Iya, tapi bagaimana bentuknya tetap menguntungkan. Betul, makanya orang juga saham. Ya saham itu investasi jangka panjang, bukan besok langsung dijual lagi. Itu bukan. Ya mainlah di money market, kan gitu ya, pasar uang kan. Iya, gitu. Betul. Baik pemirsa, tak terasa kita juga sudah berada di penghujung acara. Hari ini kita telah mendengar beragam pemaparan mengenai langkah-langkah strategis pemerintah Kabupaten Dairi. Sebelum kita akhiri, kami ingin mendengar pesan dan harapan dari Bapak Fikner Sinaga nih Pak. Pertama, terima kasih ya undangan untuk kami. Yang kedua, para pemirsa juga ya. Kami berharap dua restunya. Karena rasanya tahun ini dengan segala keterbatasan, strategi pembangunan daerah sudah on the track, dan juga pembangunan fisik selaras dengan non fisik, dan pembangunan daerah harus selaras dengan program strategis nasional dan juga program strategis regional. Dan sudah terbukti dalam setahun ini, bersama kita bisa. Hebat sekali nih Pak. Terima kasih ya Pak kepada Bapak Fikner Sinaga yang telah berkenan hadir dan berbagi pandangan di Teras Negeri. Ini pandangan yang memotivasi kita untuk bisa bekerja dengan tulus ya Pak tadi ya Pak. Karena kalau bekerja dengan tulus, hasilnya pun akan menjadi lebih baik. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang akan membawa inspirasi untuk kemajuan negeri ini. Saya Rona Hanifah mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.